Semangat pagi Sobat Solid. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap baik-baik saja dimanapun kalian berada. Sobat Solid, ya pasti kalian pernah ya mengalami pisahan dan juga pertemuan. Dua kejadian ini pasti tidak pernah terlepas dari kehidupan kita Sobat Solid. Nah, hari ini Sobat Solid SMK Negeri 2 Jember akan mengalami perpisahan ya Sobat Solid dengan garda terdepan kita, yaitu Bapak Indah Rusdiawan. Nah, mungkin Sobat Solid pernah nih ya diajar oleh beliau karena beliau ini sudah 35 tahun mengabdi di SMK Negeri 2 Jember. Nah, Sobat Solid selama 35 tahun ini pasti ada kisah-kisah inspiratif ya dan juga ada tips dan trik dalam menjalani kehidupan. Hari ini kita kedatangan tamu, beliau ini akan menceritakan Sobat Solid bagaimana sih tips dan trik kita untuk menghadapi masa pensiun sehingga nanti kita siap dan kita merasa senang ketika kita mengalami pensiun tersebut. Nah, kita langsung saja ya Sobat Solid ya ke narasumber kita yang luar biasa ini. Yang pertama adalah Kepala SMA Negeri 2 Jember, Ibu Nur Farida, dan juga Bapak Indah Rustiawan. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya. Sepertinya lebih cerah dari biasanya nih ya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih saya ingin ke Ibu Nur Farida. Ya. Ibu, kita ini kan belum pensiun ya Ibu ya. Nah, bagaimana Ibu? Apa yang Ibu siapkan sebelum kita pensiun ini sehingga nanti ketika pensiun kita tuh merasa tenang, nyaman. Ya. Gimana Ibu? Ya, terima kasih ini waktunya. Tentunya semua pegawai pada akhirnya kan pensiun ya di usia yang sudah ditetapkan itu 60 tahun. Pada masa kita aktif tentunya itu gelombangnya naik turun, artinya motivasi kerja, semangat kerja itu kan naik turun. Kemudian di eh, kegiatan sekolah, pastinya kita kadang ada jenjang karir yang akan kita eh, tuju ya. Pada waktu kita mengalami itu, maka di sini adalah progres peningkatan pengembangan diri masing-masing individu guru tersebut. Pada waktu itu kita dalam mencapai titik karir kita. Maka dari itu pada waktu di titik karir tertinggi, maka di situ mental itu juga sudah harusnya kita tata. Artinya mental mental yang kuat ini di sini bisa jadi eh, diri kita ini siap apa tidak menghadapi tugas tambahan yang mungkin ruang lingkupnya besar, tanggung jawabnya besar. Kemudian suatu saat manakala ada semacam pergantian dan sebagainya, ini pun juga kita harus menata hati kita. Jadi pada intinya ritme kerja kita itu sebenarnya tergantung kita, ya. Pada waktu kita itu sudah pada titik tertinggi, ada pengembangan diri dan terus berkembang dan terus belajar, maka ada titik kita itu sudah merasa ini suatu tanggung jawab dan kita sudah cukup di titik itu. Maka yang terpenting adalah bagaimana hati kita itu dan pikiran kita itu bersih. Ya, nah tidak ada hal-hal yang negatif sehingga manakala ini harus kita lepas, maka kita itu sudah ikhlas. Itu yang terpenting. Kadang kita itu juga ada kekhawatiran ya. Kalau misalkan sudah di titik, misal katakanlah kita menjadi wali kelas atau mungkin di tugas tambah sebagai KPK dan sebagainya. Manakala kita di periode 4 tahun misalkan terus harus digantikan, ada kita kekhawatiran siapa ya yang nanti menggantikan, bisa enggak ya nanti kalau saya lepas ini seperti ini, ya kan? Karena kita sudah menurut kita sendiri itu sudah berhasil ya dalam menjalankan tugas tambahan tersebut. Tapi
pada waktu kita harus di posisi lain, maka ini harus kita ikhlas untuk lepas. Meskipun kita nanti tingkatnya bisa jadi naik ataukah turun. Nah, ini harus kita lepas. Ini yang kadang itu orang itu berat untuk melepas itu. Nah, Bukan kadang, Bu. Faktanya di sana, Pak. iya memang seperti Makanya itu ya Pak ya, iya. Itu yang kita secara pribadi harus menata diri kita. Nah, sama dengan kita mau pensiun. Mungkin aktivitas kita sudah tinggi, seperti saya mungkin ya. Kan di titik tertinggi kepala sekolah. Manakala saya nanti pensiun, maka saya sebelumnya ya sudah harus mempersiapkan diri. Jangan merasa ini perjuangan saya, ya kan ya. Nanti kalau saya lepas nanti ini, oh kan ya tidak harus seperti itu. Karena eh, suatu saat memang harus kita lepas. Pertama itu, yang kedua kita harus sering sharing kepada teman. Sehingga manakala tugas itu berat, maka kita berbagi dengan teman, maka sama dengan kita itu regenerasi ke teman-teman kita. Sehingga manakala nanti itu kita lepas, ini sudah ada penerusnya. Nah, ini yang harus kita tata seperti itu. Mungkin tips saya ya nantinya kalau mau pensiun akan seperti itu. Karena nanti pun kalau di saat nanti saya pensiun nanti mungkin masih jadi kepala sekolah, berarti aktivitas saya kan tetap banyak ya Pak Indah ya. Nah, ini yang harus saya siapkan. Habis itu ya kan ya, habis itu sudah ndak ada apa namanya eh, laporan, nggak ketemu di Capdin, nggak ada rapat kan gitu ya. Lah ini yang harus kita siapkan. Kemudian terakhir yang tentunya kita tetap menjalin silaturahmi kepada teman. Bagi saya eh, karir itu memang ada stratanya, tapi pada waktu dengan teman-teman bagi saya tidak ada atasan bawahan. Semua adalah saudara saya. Itu prinsip saya. Ya. Super sekali. Saya sampai ya bisa terkesima. dikasih Oh ya, iklan, boleh Bu. saya Ini belum Pak, belum ke yang tertuju Ini nih Pak masih ya. pemanasan. Panas saja ini sudah terkesima ya. Oke, next untuk pertanyaan Pak Indah. Pak Indah, saya ini kalau ketemu sama Pak Indah ini selalu bilang saya itu sudah siap pensiun, saya itu sudah siap pensiun. Apa ini Pak yang membuat Pak Indah tuh yakin kalau Pak Indah itu sudah siap untuk pensiun ini Pak? Gimana Pak? Kasih, Bu. Saya mempunyai pandangan, punya asumsi dalam kehidupan kita, bahwasanya pensiun itu adalah masa panen saya. Dan ketika saya dinas mengabdi, itu adalah masa mencangkul saya, masa menanam saya. Dan saya yang selama ini saya lakukan, saya selalu yakin bahwasanya selama mengabdi, saya sudah tulus, ikhlas, dan dengan all out, dengan totaliter menjalankan tugas-tugas saya sesuai tupoksinya. Sehingga saya yakin bahwasanya besok ketika saya pensiun, pasti semesta ini akan membalas saya dengan sesuatu yang sudah saya tanam tadi. Sebab menanam padi tidak akan mungkin tumbuhnya pisang. Sebaliknya, menanam pisang akan tumbuh padi. Maka kalau saya selama ini sudah yakin yang saya sampaikan, yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang baik, pasti setelah pensiun saya akan mendapatkan sesuatu yang baik pula, dan itu membuat saya betul-betul happy dan siap bagi kehidupan yang akan datang. Itu keyakinan saya semacam itu. Iya, iya, iya. Makanya Bu, kalau misalnya di ruang guru, Pak Indah tuh selalu baju lagi, Pak Indah selalu saya sudah siap pensiun. Dan yang paling penting lagi itu kan ngapain ditakuti? Kan ada Tuhan. Ya. Kita semenjak belum mampu apa-apa, semasa bayi itu Tuhan yang menghidupi kita. Apalagi kita sudah semakin banyak pengalaman, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya bagi yang menanamnya tadi, ya sudah bagus kan gitu loh Bu. Kemudian tidak ada alasan bagi saya takut. Kalau saya takut, saya mengkhianati kekuasaan kewenangan Tuhan kan gitu aja. Dalam punya masih Dalam banget ini, Pak. Alasan Pak Indah selalu yakin ya Pak. Ya, dan saya wajib. siap. Saya sama dengan
ketika ibu kepala sekolah mencanangkan sebuah mutu optimis, Ya, itu langsung masuk ya. Kenapa jadi manusia tidak optimis? Jangan jadi manusia kalau tidak optimis kan gitu aja. iya, Gitu. Jadi pas sekali match dengan saya kalau ibu tadi sudah mencanangkan dulu ya, mencanangkan Iya. iya, mutu sekolahan optimis. optimis. Ya pas dengan saya itu gitu aja. Sudah mendarah daging ya Pak ya. Berarti nggak boleh pensiun harusnya ya Pak. Ya, ini masalahnya pensiun itu kan bukan menandakan bahwasanya kita tanda sebagai apa? Kita mandek kan gitu Bu. Kan enggak. Tapi bagi saya pensiun ini kan saya sudah diwisuda, siang ini diwisuda dengan nilai yang saya anggap cukup bagus lah. Itu. Tapi setelah pensiun, kalau saya tidak menaikkan level kemampuan saya yang sudah bagus, kemudian ya sia-sia Tuhan ngasih saya waktu yang cukup panjang ini. Maka kewajiban saya setelah ini adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau bisa saya lebih yakin dan lebih bagus dibandingkan apa yang selama ini saya lakukan di sekolah ini. Itu saya begitu. Sobat Solid harus dicontoh ini, Sobat Solid teladan ini Sobat Solid ya. Bukan malah malas-malasan atau setelah pensiun ya udahlah pensiun gitu aja ya. Nanti di segmen selanjutnya Pak Indah akan memberitahu triknya lagi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, untuk ke Ibu Nur Farida. Iya. Ibu ini kan orang nomor 1 di SMK Negeri 2 Jember itu. Iya, Ya semua orang ingin menjadi ibu termasuk saya Bu. Saya Iya. juga pengen Ibu jadi kepala sekolah Bu. iya. Itu bukan Apa halu ini? ya. Iya. Iya Bu. Prinsip hidup atau moto Ibu. Iya. Bisa tidak Bu kita dibagi-bagi Bu. Apa ini Bu prinsip dan moto Ibu selama ini Bu? Ya, bagus Mbak kalau cita-citanya jadi kepala sekolah ya. Memang kita itu hidup kan harus ada cita-cita. Iya. Itu yang menyemangati kita untuk selalu berkembang kan gitu. Kalau kita ndak ada cita-cita ya wis apa adanya sudah pasrah gitu ya itu tadi nanti tidak pernah selalu optimis dalam menjalani hidup. Jadi kalau saya prinsipnya apa yang bisa saya lakukan hari ini ya besok harus lebih baik juga dan seterusnya. Setiap tahun itu pasti saya harus ada peningkatan dari sebelumnya. Begitu juga pada waktu mengajar pun saya juga gitu. Tahun kemarin seperti apa, tahun ini harus ada perubahan. Dari situlah untuk mencapai saya sebenarnya tidak ada ya cita-cita jadi kepala sekolah sebenarnya nggak ada ya. Terus terang aja nggak ada, betul. Karena bagi saya prinsip saya itu saja. Setiap tahun saya harus ada progres perubahan dari diri saya, terutama untuk murid-murid saya, untuk keluarga saya, dan itu menurut saya petunjuk untuk jalan hidup saya, gitu. Kemudian kalau masalah karir, itu kan kalau ada kesempatan pasti kita bisa melalui. Pada waktu saya diberi kesempatan, maka saya harus yang pertama karena sudah punya suami ya, izin sama suami kan begitu ya Pak ya. Ya. Percuma kita ngabisi seperti apa kalau tidak ada doa dari suami, orang tua kita ya tidak akan bisa berjalan dengan baik ya gitu ya. Sehingga saya pun juga pada waktu itu ya itu tadi tidak menyangka kalau ada kesempatan bagi saya untuk bisa mendaftar sebagai kepala sekolah. Jadi ya itu tadi Mbak, ambisi itu boleh tapi sesuai kemampuan kita ya. Nah, itu menurut saya gitu. Jangan di luar batas kita nanti akhirnya kita itu merasa kayak sakit. Sakit artinya itu kayak tidak sesuai ekspektasi itu kan sakit ya Iya. untuk kita. Sehingga saya ngalir aja. Kemudian pada waktu itu ya sudah ada kesempatan. Setiap kali ada kesempatan saya berusaha untuk totalitas maksimal.
administrasinya dan sebagainya saya jalankan dan mengikuti aja. Kalau lolos rezeki saya, kalau enggak ya sudah gitu aja saya gitu. Jadi menurut saya gini, prinsipnya niatnya niat yang baik. Gitu aja. Niatnya niat yang baik, nggak tahu nanti jadi apapun ya, tapi semua berpikir positif dan niat yang baik, insya Allah itu jalannya pasti ada. Gitu, ya. Sehingga nanti biar berkah ya Pak Ida ya. Itu aja sudah dijalani. Jadi nanti pas jadi kepala sekolah, ingat-ingat niatnya apa dulu kan gitu. Jangan sampai lupa. Kalau lupa pasti ada sesuatu nanti gitu. Ya Pak Indah nggih? Yang mengingatkan nanti. Iya, jangan sampai diingatkan gitu ya Pak Indah ya. Jadi kita harus ingat niat baik kita. Itu Mbak prinsip saya itu saja. Wah, keren. Sekarang Pak Indah nih. Apa nih Pak Indah? Prinsip dan moto Pak Indah. Ayo Pak Indah. Eh, Kalau ditanya masalah mutu itu sebetulnya banyak. Iya. Banyak. Tapi ya satu aja ya. Minta yang dalam apa yang dangkal. Berarti dua Pak, dalam sama Ayo, dangkal. ya satu aja lah Bu ya. Ya. Satu aja. Soalnya saya kan sudah di usia ambang batas tanda kutip kematian kan. Oh jangan Loh, lah Pak Indah. setiap manusia kan pasti mati. Kalau kita pakai acuan Nabi itu 63, saya 3 tahun lagi meninggalkan dunia ini kan gitu. Maka lebih baik saya mengangkat mutu itu tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan sekalian jin dan manusia kecuali untuk ibadah, kecuali untuk menyembah. Itu kata Tuhan ya, Pak, ya. Itu yang saya pegang. Jadi mudah-mudahan dengan apa itunya mutu semacam itu, apapun yang saya lakukan itu dengan penuh keikhlasan dan kemudian masalah hasil saya tidak mempunyai ekspektasi soal dikasih hasil baik, iya, soal dikasih hasil yang tidak baik, iya. Tapi bagi saya selalu husnudon apapun yang disuguhkan pada kita dalam kehidupan saya itu pasti semua itu ada tujuan yang baik untuk membentuk saya sebagai manusia yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu bagi saya begitu. Itu menurut saya. Itu yang mendalam ya Pak? Yang mendalam. Yang mendalam. Lanjut Pak Indah dulu nih Pak Indah. Pak Indah kan ini 35 tahun Pak Indah ini udah dari hari Senin nih Pak Indah ya sampai Jumat Pak Indah itu berangkat ke sekolah, ngajar, bertemu dengan teman-teman, belum lagi kalau Pak Indah mau rapat sama teman-teman nih Pak. Nah, gimana Pak? Setelah pensiun ini Pak ya, cara mengisi kekosongan itu sehingga nanti pensiun ini Bapak lebih senang, lebih bermakna, dan lebih menikmati masanya. Bagaimana? Sebetulnya dalam hal ini saya tidak sengaja untuk selalu menyiapkan apa yang akan saya lakukan di masa-masa yang akan datang. Cuma kelihatannya ini kan sudah menjadi kebiasaan saya, mungkin style saya mungkin. Bahwasanya di masa yang akan datang, jangan sampai apa yang saya lakukan lebih jelek dibandingkan yang saat ini. Sehingga ketika saya mengingat waktu saya tugas di SMK 2 ini, saya sudah yakin sangat maksimal dan saking baiknya sekolah ini, baik sekolah ini baik buat saya Bu. Semuanya kelihatannya disuguhkan kepada saya. Mungkin tidak semua teman nanti akan mengalami hal semacam saya. Ini kalau nanti mau dikulik lebih dalam akan saya sampaikan. Tetapi dengan hal semacam itu semuanya saya sudah melakukan dengan baik. Dan itu bagi saya adalah nilai baik bagi saya. Jangan sampai kemudian setelah pensiun malah saya mendapatkan atau melakukan sesuatu yang tidak lebih bagus dengan apa yang sebelumnya ketika saya dinas. Maka saya usahakan setelah saya pensiun ini saya akan lebih bagus dan lebih bagus. Baik itu dalam pengembangan intelektualitas saya maupun dalam membuka atau mengembangkan wawasan bacaan saya maupun di dalam nanti bagaimana saya mengimplementasikan segala sesuatu yang saya miliki itu sesuai dengan kondisi yang ada pada saat nanti. Itu begitu.
Iya, sepertinya Pak Indah juga buat buku ini, Bu. Ya, Keren. kita pamer dulu ya, Bu ya. Iya. Nah, ini bukunya. Iya. Ini Sobat Sulit. Buku ciptaannya Pak Indah. Nah, buku ini udah di apa? Diproduksi juga ya, Pak ya. Sudah diproduksi dan akhirnya sama teman-teman juga digunakan waktu pembelajaran ya, Pak Indah ya. Ya Bu, Gimana, Pak? sebetulnya kalau buku yang satu itu kan buku diktat ya, Iya. untuk fisika pada waktu itu, zamannya hukum. Saya udah tantangan, kemudian sudah tantangan itu cuma buku mungkin agak apa ya, menginginkan pada saya, Pak, kenapa ini nggak dibagikan ke anak-anak? Dibagikan bagaimana, Bu? Ya digandakan semacam Iya. itu. Ya masalah biaya kan, masalah biaya daripada kita itu pengadaan buku paket yang biasanya dilakukan oleh sekolahan. Kenapa kalau di sini kayak Pak Indah ini bisa membuat buku kemudian digandakan kan bisa gitu loh. Iya. Itu hukum kemauannya semacam itu. Cuma kemudian kan hukum di sini tidak lama. Iya. Nanti bisa dilanjutkan oleh buku yang udah Tapi- tapi kan udah digunakan oleh teman-teman kan Pak Indah. Kalau teman-teman ya mungkin ada yang menengok, tapi ada yang meminta. Yang meminta itu Bu Nining. Bu Nining, Pak, saya minta oleh-olehnya, kenang-kenangannya. Apa Bu? Ya buku-bukunya kayak mau diminta, mau saya minta. Tapi Bu Nun Sewu, buku itu hanya buku yang saya buat bukan untuk konsumsi publik sebetulnya, untuk pegangan saya ketika di kelas itu supaya kita sesuai dengan apa yang sudah kita planning itu. Dan itu supaya kalau pasti ada konsep yang hilang, yang lupa, itu kan saya bisa enak melengosnya. Oh, itu gini tuh. Iya. Tapi keren loh Pak ya. Tidak semua guru bisa punya ini. Motivasi sekali. Siapa tahu nanti bahasa Indonesia kayak gitu loh. Oh iya, terus ya. Oh iya. Tapi sekali lagi itu bukan buku untuk publik, tapi saya kepingin itu tadi meningkatkan level saya. Saya akan membuat buku yang memang untuk konsumsi publik. Entah itu nanti disukai atau tidak, yang penting saya sudah mencoba untuk menulis untuk kepentingan publik dengan tujuan apa? Selama ini kan saya hanya bisa menyampaikan pada anak didik yang lingkupnya ya segitu aja. Iya. Saya kepingin kembangkan itu pada suatu wilayah yang lebih luas. Jadi contohnya, nggak apa-apa Bu, ini kalau mau disampaikan di sini. Ya nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Dan ini sudah saya mulai 2 minggu yang lalu. Saya itu akan mengangkat tema-tema yang membuka wawasan global. Misalkan begini, eh, kenapa sih kok tuduhan agama lain yang Islamofobia itu menuduh bahasanya, kenapa agama Islam itu kok melegalkan atau mendukung poligami? Itu yang ingin saya coba saya jawab bahasanya tidak, Islam itu tidak mendukung pada poligami, malah Islam itu yang menekankan pada monogami. Kenapa kok gitu? Ya hanya yang menilai bahasanya Islam itu poligami itu mencatut sebuah ayat yang tidak tepat pemahamannya. Wa in hiftum ala tuksitu fil yatami wa fil yatama fankihu atau kalau nisa bla 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 gitu Bu ya. Itu dia menganggap di situ bahasanya itu loh, Islam boleh menikah 2, 3 atau 4. Dia pendek dalam memahami semacam itu. Padahal kalau kita melihat asal mulanya bukan begitu. Kenapa Islam menekankan gitu? Kalau kita lihat ayat itu aja bahasanya maknanya kan begini. Kalau kamu takut tidak adil dengan menikahi anak yatim, bandingannya begitu, Bu. Sebab pada waktu itu motifnya ketika laki-laki menikahi anak yatim itu motifnya ingin mendapatkan kekayaannya itu. Maka di Islam lebih baik kamu menikah dengan wanita-wanita yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Jadi bandingannya di situ. Tapi di situ aja masih ada lagi penekanannya, kalau kamu masih takut tidak bisa adil, nikahlah cuma satu. Sebetulnya Islam itu menekankan cuma satu. Tapi ini membawa yang dulu itu kebiasaan manusia laki-laki itu suka dengan wanita, suka dinikahi. Zaman dulu sebelum Islam. Maka dengan Islam datang itu sebetulnya penekanannya pada masalah monogami. Hanya tidak langsung pada loncatan
sekian banyak wanita yang dinikahi langsung dengan satu itu bikin kaget kan. Maka pelan-pelan dibawa ke satu. Itu yang akan saya salah satu opsi tema yang akan saya angkat itu. Contoh lagi misalkan kenapa Muhammad itu dianggap mempunyai penyakit pedofilia yang menikahi Aisyah pada usia 6 tahun. Itu juga salah lagi itu. Saya akan menjawab itu. Contohnya. Kemudian konflik yang ada di Palestina. Saya ingin mengupas sampai ke sana sehingga membuka wawasan publik ini loh sesungguhnya. Sebab banyak hal-hal nilai-nilai dalam kehidupan kita yang diselewengkan oleh pihak-pihak yang memang kepingin menyelewengkan dalam kehidupan kita ini. Itu contohnya, spilan sedikit saja. Spill buku yang akan Pak Indah. Iya, tapi mohon maaf, mudah-mudahan saya minta doanya, sebab nggak gampang menulis buku itu. Apalagi yang non fiksi itu butuh waktu tahunan kadang-kadang. Apalagi saya masih pemula penulisan itu. Iya, jangan ditunggu-tunggu kapan jadinya, ya masih lama kan gitu. Nanti saya jadi pembeli pertama, Pak. Yang poligami misalnya. Iya. Next untuk pertanyaan selanjutnya ke Ibu Nur. Ibu, Ya. Pak Indah ini sesepuhnya SMK 2, Bu. Iya. Karena udah 35 tahun, diangkatnya pertama kali di sini kayak Pak Indah ya. Ibu, pesan apa Ibu yang ingin Ibu sampaikan ke Pak Indah ini? Ya. Ya, yang pertama terima kasih Pak ya. Selama ini pengabdiannya luar biasa, 35 tahun itu luar biasa banget loh Mbak. Tepatnya 35 tahun 8 bulan. Nah, Oh, ada 30 tahun 8 bulan loh. Itu waktu yang lama ya bagi Pak Indah sudah mengabdi ke SMK 2 Jember ini. Banyak hal sudah untuk di manajemen 20 tahun ya Pak ya. 20 tahun tentunya banyak hal lah yang beliau torehkan di SMK 2, menata manajemennya, mungkin sarana sekolah dan sebagainya, di manajemen keuangan juga beliau sudah menata semua. Tentunya itu tidak mudah ya untuk menata itu semua tidak mudah. Pak Indah sudah memberikan tenaga dan pikirannya untuk sekolah ini, totalitas loyalitasnya tentunya sangat luar biasa tingginya. Pak Indah, saya terima kasih. Meskipun saya hanya keduman cuman 9 bulan ya Pak ini saya 9 bulan kan Pak ya. Bulan bersama Pak Indah kan ya. Yang tentunya teman-teman yang lain di sini sudah merasakan bagaimana semangat kerjanya Pak Indah, kemudian sumbangsih kiran tenaganya Pak Indah di sini ya. Ini yang menurut teman-teman makanya disampaikan tadi sesepuhnya di SMK 2 yang bisa menjadi panutan teman-teman kami. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Indah. Kemudian Pak Indah dengan semangat tadi yang disampaikan, harapan saya setelah pensiun semangatnya tetap ya Pak Indah ya, selalu menjadi yang terbaik baik terus selalu ya Pak ya. Semoga yang ditanam Pak Indah memang nanti panjenengan yang panen yang baik lah Pak Indah, dan tentunya harapan saya juga panjenengan selalu sehat. Ya, itu yang terpenting sehat selalu Pak Indah. Kemudian nanti selalu bahagia tentunya dengan keluarga besar. Ini yang saya harapkan sampai. Kemudian silaturahmi Pak ke sini Pak. Saya sudah kadang-kadang malu. Sama kan dia ini mungkin butuh ditegur, bukan ditegur juga dikasih nasihat, arahan, ya kan? Kalau kalau saya pribadi saya butuh itu, Pak. Saya butuh itu. Karena pengalaman yang senior itu bagi saya itu kalau ditularkan ke saya itu berharga sekali. Karena itu yang bisa menguatkan kami yang muda. Yang muda kadang kan ya nyun sewu dari HP saja ya. Kalau jenengan kan dari banyak hal, ya pengalaman, mungkin membaca, ya kemudian sharing-sharing dengan teman yang lain. Nah ini Pak Indah, monggo panjenengan silaturahmi tetap ke SMK 2. Insya Allah.
Saya tidak menutup gerbang, Pak Indah. Tetap terbuka, Pak Indah. Monggo, enggak apa-apa ke jurusan, ke ruang guru, nggih, nanti bersama teman-teman. Itu karena bagi saya kan sekolah ini memang rumah kedua kan, Pak. Setiap harinya kami ini kan, Sebelum ini, Bu. iya, Saya, saya itu kan ya. Sekarang di sini paling ya 1 jam paling lama ya Pak ya Ida. maaf, saya tuh agak denial, Bu. Denial itu menutupi kenyataan yang sesungguhnya. Enggak Pak Ida, mungkin silakan ke sekolah. Bagi kami itu sangat luar biasa kalau yang senior-senior tetap ke sini, tidak hanya di saat kami ada acara halal bihalal ya, tentunya nanti di acara-acara lain untuk Pak Indah ke sini. Kalau namanya anak muda jelmang-jelmong apa menyampaikannya kurang berkenan ya jangan dihiraukan Pak Indah. Biasanya kan gitu ya guyonannya ya. Guyonannya kan Oh, gitu. Pak Indah lagi. Oh, itu jangan dimasukkan hati Pak Indah ya. Tetap ke sini Pak Indah, monggo barangkali dari panjenengan, Bu saya main ke ruang guru, terus sharing buku, mungkin teman-teman yang aktivitas mau ada yang didiskusikan gitu ya udah ini buku-bukunya mana yang diwariskan ya kan gitu nggih. Harapan saya seperti itu Pak Indah, monggo panjenengan datang sekolahan. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan terakhir saya mohon maaf sekali Pak Indah, mungkin selama 9 bulan saya ada yang tidak berkenan apa ucapan dan tingkah atau saya kurang open dan Pak Indah ngapunten nggih Pak Indah nggih. Mungkin itu saja Mbak. Nanti kalau di Natalis mungkin Pak Indah ke sini, Bu. Soalnya yang Iya. biasanya main apa? Nah, organ ya. Keyboard. Ini belum ada ya yang mau warisi ya. Iya, Bu, belum ada, Bu. Bu Fida. Iya, Bu Fida kan masih perlu belajar. Pak Indah kan seniornya. Nanti yang nyanyi saya, Pak. Gitu ya? Iya. Iya, Mas SMK dari Pak Indah ya, Mas SMK itu. Bukan, Bu, itu siswa. Oh, siswa. Itu dilombakan memang. Oh, gitu. Di aransemen Pak Indah. Sanes. Ketika itu, ya tidak ada ya. Ya asli. Oh, asli anak. itu ya. Oh, ya. Mungkin Pak Indah nanti mau menciptakan lagu pensiun, Pak Indah. Nah, kalau ngomong masalah menciptakan lagu itu sudah saya lakukan semenjak kuliah. Saya itu memang sudah hobi membuat lagu dan sekian lagu. Dan ada 2 lagu yang booming. Boomingnya itu dinyanyikan oleh anak-anak kecil di Jalan Nusa Indah itu ketika apa itu ya, saya diminta untuk memimpin anak-anak nyanyi dengan lagu saya bikin lagunya itu sholatlah sebelum ajalmu tiba, sholatlah jangan ditunda-tunda, nanti saja kalau usia telah tua. Itu yang saya. Pak itu sampai dengan bikin buku loh Pak. Betul, saya. Iya, bikin lagu itu ya. Iya. Karena ciptaannya itu. Iya. Pak Indah nanti bikin lagu ya, Pak Indah ya. Sudah. Oh ya, yang pensiun. Iya. Kalau pensiun dia agak semangat justru lagunya. Dengan tema pensiun loh, kok ngapa? Oh gitu ya, Pak ya. Oh judulnya yang semangat aja, Pak. Iya. 60 Jaya. 60 Jaya. Tak tunggu loh Pak lagunya, Pak ya. Atau untuk ulang tahunnya SMK 2 nanti. Oh iya, benar. Lagunya untuk ulang tahun SMK 2. Sama Solid tanggal 10, 11, 12 ya, Bu? Iya. Iya. Bukan 9. 10, 10, 11, 12 ya. Iya, hari Rabu, Kamis, Jumat. Iya. Oh, Sama Solid aslinya kan memang tanggal 9. Iya. 10, 11, 12 di sini akan ada hajatan Sobat Solid. Nah, nantikan ya episode Natalis. Iya. Nah, next pertanyaan selanjutnya Pak Indah. Pak Indah, apa Pak Indah? Kesan dan pesan untuk warga SMK Negeri 2 Jember. Apa ini Pak Indah biar kami bisa
Maaf ya. Pak Indah, Pak Indah saya nggak presiden banget dari tadi mau Pak Indah. Memang saya agak enak. Oh gitu ya Pak Indah ya. Monggo Ibu. Ini dari tadi jadi pajangan ya Pak Indah. Mau ya Pak Indah ya. Terus saya persilakan minum gimana Pak Indah? Iya. Jadi kalau masalah pesan apa ya masih dibutuhkan pesan-pesan semacam itu. Masih. Pak Indah. Gini aja, ya mungkin saya memposisikan sebagai yang sudah paling lama di sini, sehingga pengalaman saya, ya tentu saja yang paling banyak saya di sekolah ini, sehingga atas itu tadi saya punya hak untuk menyampaikan pesan ke yang masih belum lama kan. Jadi gini Bu, sedikit saja sebelum saya menyampaikan pesan, untuk meyakinkan bahwa saya punya hak untuk menyampaikan pesan, saya di sini tuh banyak sekali suguhan-suguhan hidangan yang dikasihkan kepada saya, dihidangkan kepada saya, yang semuanya itu dampaknya sangat baik bagi saya, utamanya dalam mental saya, dalam semangat saya dalam menghadapi hidup. Tahun 91 saja saya itu sudah dikasih keleluasaan untuk diikutkan pelatihan ketika sekolahan itu mendapatkan bantuan alat 3 unit PC, generasinya waktu itu masih XT80. Saya yang nggak tahu kenapa kok saya, padahal masih setahun saya. Diikutkan, kemudian selama itu juga saya diikutkan les di Bitkom Lotus 123. Dengan demikian, semenjak itu konsekuensinya otomatis setiap ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kemampuan IT, saya Bu. Sehingga sampai yang namanya PPDB itu yang jelek nilai saya tanpa ada yang membantu. Hanya didikte dengan wakil kepala sekolah pada waktu itu. Kemudian setelah itu dilibatkan ke dalam kegiatan-kegiatan ketatausahaan dengan Bu Yani. Saya itu satu tim dulu itu sampai subuh bahkan. Bahkan dalam pembuatan konsep ini, Bu, Link and Match. Dulu kan awal-awalnya PSG. Saya itu sempat ya semingguan lah sini nggak pulang. Pulang cuma makan, mandi, sikat gigi, itu aja. Kembali lagi ke situ. Link and Match. Konsekuensinya semacam itu. Belum lagi nanti saya jadi kalau itu tadi kan bisa dikatakan saya itu ya ini bukan bukan menunjukkan siapa saya supaya nanti bisa dijadikan anu lah acuan bagi yang akan datang. Jadi saya kan bisa dikatakan saya yang memulai tonggak untuk kehidupan IT di SMK 2 ya. Di musik juga begitu. Kenyataannya saya dulu itu ya kebetulan saya punya kewenangan di keuangan sehingga saya mengadakan alat musik, kemudian saya juga yang main, saya juga yang mengadakan event itu juga saya ikut mengundang bintang tamu itu juga saya. Belum lagi Bu, yang paling saya itu tidak bisa melupakan jasa SMK 2. Tahun 93, kemudian dilanjut tahun 96, saya sudah ditugaskan di VDC Bandung selama 2,5 bulannya saya dapatkan itu begitu amazing bagi saya Bu. Sesuatu yang sangat menakjubkan yaitu fisika, kimia, teknik. Semenjak itulah saya sudah mulai mengenal dunia vokasi semacam itu. Dan kalau ini saya kembangkan lebih lama, mungkin kepanjangan waktunya. Ya intinya banyak sekali lah kebaikan-kebaikan sekolah kepada saya. Tapi di balik itu saya memang kemudian mempunyai pengalaman dan boleh saya umpamakan saya awal itu masuk ke sekolah ini adalah culun atau lawannya lawannya Suwi itu apa? Cupu, masih cupu, betul cupu sekali saya. Tapi dengan gemblengan mental, dengan gemblengan eh yang semacam itu menjadikan saya itu saya menganggap subuh saya. Bahkan saya tidak takut dengan apa yang menimpa saya setelah ini. Pasti semua itu baik-baik saja bagi saya. Maka dengan hal semacam itu saya ingin pesan pada yang satu Pak, pada teman-teman pada umumnya yang akan melanjutkan pengabdian dan menggantikan saya nanti kalau kita ini dikasih tugas, dikasih tambahan tugas, jangan sampai menolak atau mengeluh. Jangan dianggap itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan, tapi anggaplah itu sebuah makanan atau hidangan yang lezat, yang mengandung gizi yang banyak.
dan itu sudah pasti akan menguntungkan bagi kita ke depannya. Dan lakukanlah itu dengan ya totalitas itu dengan ikhlas. Ikhlas. Pasti nanti balasannya ketika teman ini sudah mencapai tahapan yang ya menjelang pensiun, kepuasannya dan kebanggaannya pasti dia akan dapatkan. Itu untuk teman-teman yang lain pada umumnya. Kemudian Nun sewu ada pesan yang saya sampaikan kepada lembaga, Bu. Nggih, Lewat monggo. itu Iya. kepala sekolah. Ini, Iya, Bu, sekolah kita ini kan vokasi, iya. sekolah vokasi, dan kebetulan saya memang dulu sempat ikut menyusun dalam link and map itu tadi. Sebetulnya sekolah vokasi semacam kita ini dihadapkan pada sesuatu yang dilematis atau dikotomi. SMK itu kan basic atau kiblat sistem pendidikan ini kan di PSG, pendidikan sistem ganda, Bu ya. Di situ ada komponen link and map, ada PKL, ada uji kompetensi, ada institusi pasangan dan sebagainya. Sehingga fokusnya itu seolah-olah selalu pada skill, tambahan skill pada anak-anak. Ini suatu sisi memang baik, tapi dalam sisi yang lain, saya menganggapnya anak-anak itu hanya ditempa dalam hal skill itu seolah-olah kita mencetak tenaga-tenaga tukang atau tenaga ini teknisi. Padahal semestinya yang bisa kita lakukan itu bisa lebih baik di atasnya teknisi atau di atasnya tukang-tukang itu tadi. Dan pada kenyataannya memang setiap ada alumni yang sukses yang saya temui, dia itu ada alumni yang jadi sekjan, ada yang jadi pengusaha yang asetnya sebelum eh, pandemi itu bisa sampai 5,5 M. Ini kan anak-anak yang hebat, Bu. Iya, Di sini ada yang jadi wakil kadin sekabupaten. Ini anak kita. iya. Dan loh, kenapa dia bisa begitu? Soalnya dia itu dalam pandangan saya, dia tidak hanya mengasah skill-nya saja di sini, tetapi dia itu intelektualitasnya, kemudian wawasan globalnya dia buka. Iya. Nah, tapi kalau kita ingin membekali kedua-duanya bagi anak didik kita, ini kan memang mungkin ada batasan waktu itu. Betul. Nah ini, Bu. Maka ya mungkin butuh kita telaah lagi dan mungkin penataan ulangan bagaimana sistem layanan kita yang lebih bagus. Salah satu contohnya gini, di bidang yang saya ampu yaitu IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Itu sebetulnya filosofinya adalah membekali anak supaya mempunyai wawasan global dan memainkan logikanya dan dia saintis. Sehingga diharapkan nanti ini bisa melengkapi kemampuan skill anak yang sudah dapat sekolah. Cuma kadang-kadang mungkin banyak teman yang tidak bisa memahami itu. Banyak tim kami yang di IPAS, Nun Sewu ini mungkin kan sebuah evaluasi juga. Dia itu menyampaikan sesuatu, pokoknya yang penting itu yang ada kaitannya dengan bengkel. Bagi saya kalau itu ya sama aja, itu menempa sisi skillnya. Tapi di mana skill membuka wawasannya? Maka bagi saya, ketika di kelas itu, hal itu yang saya sampaikan, anak-anak kalau bisa itu mengetahui tentang alam semesta, anak-anak tahu tentang teknologi, anak-anak tahu tentang eh, kebangsaan, anak-anak tahu tentang potensi alam Indonesia. Itu yang gitu, Kak. Iya. Nah, disitulah kalau kita seandainya bisa ngasih kedua-duanya skill dan yang selain skill tadi, maka anak kita ini nanti akan bukan hanya menjadi tukang atau menjadi teknisi, tapi di atasnya itu. Dan kenyataannya kan memang sudah ada yang jadi bupati anak-anak Iya. kita. Mungkin itu masukan buat Iya, saya nggih, nggih, supaya siap. bisa Terima kasih, Pak. ditata Iya. ulang lagi bagaimana sistem pengelolaan kita Iya, sehingga anak-anak dapat itu juga iya. kedua-duanya. Kedua-duanya. Nggih, Pak. Terima kasih. Keren sekali Pak Indah. Pak Indah, dari pesan dari Pak Indah ini saya lemparkan ke Bu. Ini channel ya. Bu gimana ini? Kayak apa yang Ibu lakukan untuk meng-up dari pesan dari Pak Indah ini, Bu?
Upayanya kayaknya harus banyak sekali nih upayanya, karena tadi yang dimaksud Pak Indah itu kan antara soft skill dan skill anak ini harus balance kan, harus seimbang. Maka ini memang jadi Pak, tujuan saya, karena memang bagi saya anak-anak tidak cukup hanya hard skill ya, tapi soft skill. Tapi soft skill ini harus semua teman-teman di sini ikut membantu bagaimana membiasakan anak-anak ini ke hal-hal karakter yang baik kan gitu. Kemudian upaya saya ya tentunya ini kegiatan-kegiatan di ekstrakurikuler ini harus semakin digiatkan. Karena anak-anak jangan memandang hanya yang penting adalah di kompetensi saja. Tapi di ekstra ini, anak-anak nanti akan mendapatkan juga pengalaman yang luar biasa. Ya, makanya saya datang ke sini waktu itu, Pak. Saya melihat kegiatan ekstra kan tidak begitu antusias ya anak-anak ya. Nah, ini yang PR saya itu Pak Indah, untuk mengasah soft skill dari anak-anak. Siapa tahu dari dia ikut apa, Paskib, nanti ke depannya jadi bekal anak-anak untuk di organisasi, ya yang tadi jadi camat, jadi tentara, polisi, dan sebagainya. Selain itu juga yang lain-lainnya, olahraga juga butuh skill itu anak-anak gitu loh, untuk bekalnya anak-anak besok itu. Jadi tidak hanya harus bengkel ke bengkel terus tanpa diimbangi itu, maka kurang lengkap anak-anak. Nah ini yang akan saya lakukan untuk pengembangan di SMK 2 Jember. Karena memang apa namanya di industri pun itu tidak hanya hard skill aja anak-anak, tidak hanya hard skill, bagaimana sosialnya anak-anak juga harus ada. Ya, dari mana sosialnya? Yaitu tadi bagaimana dia pengabdian di masyarakatnya, ya plusnya kan itu, masyarakat itu ya di lingkungan industri itu, ya. Dia mungkin kepekaan terhadap orang di sekitarnya seperti apa, apalagi anak-anak teknologi kan kebanyakan dengan benda ya Pak ya. Nah ini kan bisa jadi anak-anak itu cuek ke lingkungan, nggak mau tahu urusan orang, ya. Dengan ritme kerja apalagi di IT ya, itu kalau kerja itu saya melihatnya 24 jam, meeting tengah malam dan sebagainya ya. Dia hanya fokus ke target, ke laptop. Tapi kalau tidak diimbangi dengan seperti soft skill, terus kegiatan-kegiatan ekstra, tidak akan sehat anak-anak itu nanti. Dan tidak akan terus bisa memikirkan bagaimana menyelesaikan tugas-tugasnya. Ini yang kadang anak-anak belum sadari itu. Ya. Jadi itu Pak Ida mungkin yang akan saya lakukan. Jadi kesemataan, pramuka ini anak-anak harus aktif semuanya. Terus ekstra yang ada sekarang ini, saya inginnya juga bertambah lagi, ada drum band dan sebagainya. Nah ini kan bisa ya Pak ya, menyalurkan bakatnya anak-anak ya. Biar senang anak-anak, tambah senang. Biar dia itu tidak hanya senangnya praktek. Nah, tapi pelajaran umum prakteknya apa? Ya ada prakteknya, ya. Ekstra juga ada. Jadi semua anak-anak keterlibatan di sekolah mumpung masih sekolah. 2,5 tahun itu pendek. Untuk membentuk karakter gitu kan sulitnya Pak. Betul Bu. Ya. Dan skill itu kan untuk masa ini bolehlah bisa kepakai. Di 2-3 tahun yang akan datang jadi useless kan Bu. Iya. Maka yang bisa dibawa itu yang mental anak itu kan, latihan-latihan soft skill itu yang akan dibawa. Betul. Kalau skillnya nggak dibutuhkan, sudah anak-anak mampu mengedit dengan Canva katakanlah, saat ini dibutuhkan. 5 tahun lagi nggak kepakai. Tapi kalau dia tidak mempunyai kemampuan soft skill yang bagus, ya itu tadi sudah nggak bisa. Nggak bisa bertahan hidup kan? Iya, malah harus survive kan Mbak? Gitu, ya itu. Itu saya. Memang segala kunci menurut Farida ini. Oh, jelas Bu. Nggak usah disampaikan itu, tapi kan sudah diyakini. Iya. Makin terkagum-kagum saya nih Pak. Oke, sama sulit tidak terasa
terasa ya sudah berakhir obrolan kecil kita kali ini. Wah, terima kasih Pak Indah, terima kasih Bun Iya, untuk cerita inspiratifnya. Sobat Solid, bagaimana? Apakah Sobat Solid sudah siap untuk pensiun? Apa yang Sobat Solid sudah lakukan? Nah, yuk kita mulai dari hari ini Sobat Solid, bukan besok-besok ya. Sobat Solid, nantikan di episode selanjutnya, yaitu Disnatalis. Sampai jumpa Sobat Solid. Boleh dadah-dadah?